Pernahkah kita menyadari bahwa di tengah hiruk-pikuk doa yang kita ucapkan setiap hari, ada kerinduan Allah yang lembut untuk ditemui, bukan lewat kata-kata, melainkan lewat keheningan yang jujur dan utuh. Di dunia yang memuja suara, kecepatan, dan ekspresi tanpa henti, keheningan sering dianggap kosong. Padahal di sanalah ruang terdalam jiwa mulai berbicara dengan Sang Pencipta. Bagaimana jika justru ketika kita berhenti berbicara, berhenti meminta, dan berhenti menjelaskan diri kita di hadapan Allah, hubungan kita dengannya mulai bertumbuh lebih dalam dari sebelumnya. Video ini mengajak kita melampaui kata-kata, melampaui rutinitas rohani yang bising, dan masuk ke dalam keheningan yang memurnikan relasi kita dengan Allah. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka hati, bukan mulut, dan belajar mendengar Dia yang selalu hadir, bahkan ketika kita diam. Keheningan sebagai pintu awal relasi yang dalam. Banyak orang memulai relasi mereka dengan Allah melalui kata-kata yang terucap dalam doa, nyanyian, dan pengakuan iman. Namun tanpa disadari, relasi itu sering berhenti di permukaan karena tidak pernah diberi ruang untuk diam. Dalam kebiasaan rohani yang penuh suara, kita sering mengira bahwa kedekatan dengan Allah diukur dari seberapa banyak kita berbicara tentangnya. Padahal, relasi yang dalam justru sering dimulai ketika kita berhenti berbicara dan mulai hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Keheningan bukanlah kekosongan yang menakutkan, melainkan ruang suci di mana jiwa perlahan dilepaskan dari kebutuhan untuk selalu mengontrol dan menjelaskan diri. Dalam keheningan, kita belajar bahwa Allah tidak menunggu kata-kata indah kita, melainkan kejujuran hati yang bersedia membuka diri tanpa perlindungan. Keheningan mengundang kita untuk tinggal, bukan untuk berprestasi secara rohani. Saat kita berdiam diri di hadapan Allah, kita mulai menyadari betapa seringnya doa-doa kita dipenuhi agenda pribadi yang dibungkus dengan bahasa iman. Keheningan membongkar kecenderungan kita untuk menggunakan kata-kata sebagai cara menghindari perjumpaan yang sungguh-sungguh dengan Allah. Dalam diam, tidak ada tempat untuk bersembunyi di balik kalimat-kalimat religius. Keheningan menghadirkan ketidaknyamanan karena di sanalah suara hati, luka lama, dan ketakutan yang tertimbun mulai berbicara dengan jujur. Namun justru dalam ketidaknyamanan itulah Allah sering bekerja dengan paling lembut dan paling dalam. Allah tidak tergesa-gesa menutup keheningan kita, karena Dia tahu di sanalah penyembuhan sejati dimulai. Relasi yang dewasa dengan Allah menuntut keberanian untuk hadir tanpa topeng, tanpa kata-kata pembelaan, dan tanpa tuntutan jawaban cepat. Keheningan mengajarkan bahwa iman bukan soal selalu mengerti, melainkan bersedia mempercayakan diri sepenuhnya. Dalam diam, kita belajar bahwa Allah tetap setia bahkan ketika kita tidak tahu harus berkata apa. Keheningan memutus kita dari ilusi bahwa nilai rohani kita ditentukan oleh seberapa fasih kita berdoa atau seberapa aktif kita melayani. Saat kita berhenti melakukan dan mulai berdiam, kita diingatkan bahwa dicintai Allah tidak pernah bersyarat. Keheningan mengubah fokus relasi dari apa yang bisa kita dapatkan menjadi siapa yang kita jumpai. Di sanalah relasi mulai bertumbuh dari transaksional menjadi personal. Keheningan mengajarkan kita bahwa Allah bukan objek pembahasan teologis semata, melainkan pribadi yang ingin dialami secara nyata. Saat kata-kata berhenti, kehadiran Allah seringkali terasa lebih jelas dan lebih menenangkan. Keheningan memberi ruang bagi Allah untuk menyentuh hati tanpa perantara konsep. Dalam dunia yang penuh kebisingan, memilih diam di hadapan Allah menjadi tindakan iman yang melawan arus. Keheningan menuntut kesabaran, karena kita tidak lagi memaksa Allah berbicara sesuai harapan kita. Di sanalah karakter iman kita dibentuk perlahan, namun mendalam. Keheningan mengajarkan kita untuk mencintai Allah, bukan karena jawabannya, tetapi karena kehadirannya. Saat kita berdiam diri, kita belajar bahwa Allah cukup. Bahkan ketika hidup belum baik-baik saja, keheningan membentuk hati yang mampu beristirahat di tengah ketidakpastian. Dalam keheningan, kita mulai mendengar perbedaan antara suara Allah dan suara ego yang selama ini mendominasi. Keheningan memurnikan pendengaran rohani kita. Saat kita diam, kita berhenti menuntut penjelasan dan mulai menerima proses. Keheningan mengajarkan kita berjalan bersama Allah, bukan mendahuluinya. Keheningan menolong kita menyadari bahwa Allah bekerja bahkan ketika kita tidak merasakan apa-apa. Di sanalah iman bertumbuh tanpa bergantung pada perasaan. Dalam keheningan, kita belajar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita merasa kosong. Keheningan mengubah cara kita memaknai kehadiran Tuhan. Keheningan mengikis kesombongan rohani yang sering tersembunyi di balik kata-kata saleh. Dalam diam, kita menjadi kecil, dan Allah menjadi pusat. Saat kita memilih diam,
Kita sedang berkata bahwa Allah lebih penting daripada jawaban cepat. Keheningan menata ulang prioritas relasi kita dengannya. Keheningan melatih kita untuk setia hadir, bukan hanya saat ada kebutuhan. Di sanalah relasi menjadi stabil dan dewasa. Dalam keheningan, kita belajar menyerahkan kendali hidup yang selama ini kita genggam erat. Keheningan mengajarkan kepercayaan yang sejati. Keheningan membentuk ruang batin di mana jiwa dapat bernapas kembali. Di sanalah Allah memulihkan tanpa suara. Dari keheningan inilah, relasi dengan Allah mulai berakar lebih dalam dan lebih kuat. Dan dari sinilah perjalanan melampaui kata-kata benar-benar dimulai. Belajar mendengar Allah dalam keheningan. Setelah kita melangkah masuk ke dalam keheningan dan mulai melepaskan kebiasaan, mengisi setiap momen doa dengan kata-kata, kita perlahan menyadari bahwa mendengar Allah bukanlah soal teknik rohani tertentu, melainkan sebuah proses pembentukan batin yang menuntut kesabaran, kesetiaan, dan kerendahan hati untuk tinggal bersamanya tanpa jaminan akan jawaban yang cepat atau jelas. Banyak orang datang kepada Allah dengan harapan mendengar suaranya secara nyata dan langsung, seolah-olah harus berbicara dengan cara yang mudah dikenali. Padahal seringkali suaranya hadir dalam bentuk kesadaran yang lembut, dorongan hati yang tenang, dan kejelasan batin yang tumbuh perlahan ketika kita berhenti memaksakan kehendak kita sendiri. Keheningan mengajarkan kita bahwa mendengar Allah tidak selalu berarti menerima petunjuk spesifik tentang apa yang harus dilakukan, melainkan belajar mengenali kehadirannya yang setia. Bahkan ketika arah hidup terasa kabur dan masa depan tidak memberikan kepastian yang menenangkan, dalam diam yang dipelihara dengan setia, kita mulai memahami bahwa suara Allah tidak pernah bersaing dengan kebisingan dunia, melainkan menunggu dengan sabar sampai hati kita cukup tenang, cukup jujur, dan cukup rendah untuk menerimanya tanpa tuntutan dan tanpa syarat. Keheningan menjadi ruang penyaringan batin, di mana begitu banyak suara yang selama ini kita anggap sebagai suara Allah, perlahan terungkap sebagai gema keinginan pribadi, ketakutan terdalam, atau ambisi tersembunyi yang dibungkus dengan bahasa iman dan kerohanian. Saat kita setia berdiam diri di hadapan Allah, pendengaran rohani kita diasah bukan karena Allah mulai berbicara lebih keras, tetapi karena kita berhenti membanjiri batin kita dengan kebisingan yang kita ciptakan sendiri melalui kekhawatiran, ekspektasi, dan tuntutan yang tidak pernah berhenti. Mendengar Allah dalam keheningan menuntut keberanian untuk menerima bahwa apa yang Dia nyatakan mungkin tidak selalu sesuai dengan rencana hidup yang telah kita susun rapi, tidak selalu mendukung citra diri yang ingin kita pertahankan, dan tidak selalu memberikan kenyamanan yang kita harapkan. Keheningan mengundang kita untuk melepaskan kebutuhan akan kepastian instan dan belajar mempercayai proses Allah yang seringkali berjalan lebih lambat dari keinginan kita, namun bekerja jauh lebih dalam, lebih lembut, dan lebih setia membentuk karakter kita. Dalam keheningan yang jujur, kita mulai mengenali pola suara Allah yang konsisten dengan kasih, kebenaran, dan damai sejahtera, berbeda dengan suara lain yang meninggalkan kegelisahan, dorongan tergesa-gesa, rasa takut, atau tekanan batin yang melelahkan. Keheningan melatih kita untuk tidak hanya mencari suara Allah saat kita berada dalam kesulitan atau membutuhkan jawaban, tetapi juga saat Dia mengundang kita untuk bertumbuh, berubah, dan meninggalkan zona nyaman yang selama ini kita pertahankan dengan keras kepala. Saat kita terus tinggal dalam keheningan tanpa memaksa Allah berbicara, kita belajar bahwa keheningan itu sendiri seringkali menjadi bahasa Allah yang mengajar kita tentang kesetiaan, kehadiran, dan kepercayaan yang tidak bergantung pada perasaan atau pengalaman rohani tertentu. Dalam keheningan yang dipelihara dengan kesabaran, suara Allah tidak selalu datang sebagai perintah yang jelas, tetapi sering hadir sebagai peneguhan batin yang lembut, damai yang tidak bergantung pada keadaan, dan keberanian untuk melangkah meski jalan ke depan belum sepenuhnya terlihat. Keheningan membentuk kepekaan rohani yang membuat kita mulai mengenali kehadiran Allah, tidak hanya dalam waktu doa pribadi, tetapi juga dalam peristiwa sehari-hari, perjumpaan sederhana, kesunyian hidup, dan momen-momen biasa yang selama ini kita anggap tidak rohani. Saat kita belajar mendengar Allah dalam keheningan, kita berhenti menuntut Dia menjelaskan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, dan mulai mempercayai bahwa Dia menyertai setiap langkah, bahkan ketika kita tidak memahami tujuan atau makna dari proses yang sedang kita jalani. Keheningan mengajarkan bahwa mendengar Allah bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin pesan rohani, melainkan tentang membiarkan satu kebenaran sederhana meresap perlahan dan mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan hidup setiap hari. Dalam proses ini,
Keheningan menyingkapkan betapa seringnya kita datang kepada Allah dengan keinginan agar Dia mengonfirmasi pilihan kita sendiri. Bukan untuk menuntun kita ke arah yang benar-benar baru dan mungkin tidak kita duga sebelumnya. Keheningan menolong kita menerima bahwa Allah berdaulat atas waktu dan caranya berbicara, dan bahwa tugas kita bukan mempercepat Dia dengan desakan rohani, melainkan tetap setia hadir dengan hati yang terbuka dan siap dibentuk. Saat kita berhenti mengejar suara Allah dan mulai tinggal bersamanya dalam keheningan, kita menyadari bahwa relasi jauh lebih penting daripada pesan, dan kehadiran jauh lebih berharga daripada instruksi yang jelas. Keheningan membentuk hati yang sanggup mendengar Allah, bukan hanya ketika hidup terasa tenang dan terkendali, tetapi juga di tengah kebingungan panjang, kekecewaan yang dalam, dan ketidakpastian yang menguji iman. Dari perjalanan mendengar Allah dalam keheningan inilah kita belajar bahwa kemampuan untuk mendengarnya tidak lahir dari keistimewaan rohani tertentu, melainkan dari kesediaan untuk tinggal, menunggu, dan mempercayai Dia yang selalu hadir dan selalu bekerja, bahkan ketika kita tidak mendengar apapun secara jelas. Keheningan yang memurnikan motivasi iman. Ketika keheningan mulai menjadi ruang yang akrab dalam relasi kita dengan Allah, kita perlahan menyadari bahwa diam di hadapannya bukan hanya mengajarkan kita untuk mendengar, tetapi juga membuka lapisan-lapisan motivasi iman yang selama ini tersembunyi di balik aktivitas rohani, pelayanan, dan kata-kata saleh yang sering kita gunakan untuk menenangkan hati sendiri. Dalam keheningan, kita tidak lagi dapat bersembunyi di balik kesibukan rohani yang tampak mulia, karena Dia menyingkapkan alasan-alasan terdalam mengapa kita datang kepada Allah. Apakah karena kasih yang tulus, atau karena kebutuhan untuk merasa aman, diterima, dan dibenarkan olehnya? Keheningan menjadi cermin yang jujur, memperlihatkan betapa seringnya iman kita digerakkan oleh ketakutan akan kehilangan, keinginan untuk mengendalikan masa depan, atau harapan agar Allah memenuhi ekspektasi pribadi yang kita anggap wajar dan rohani. Saat kita tinggal lebih lama dalam keheningan, kita mulai melihat bahwa banyak doa kita sebenarnya bukan ungkapan kepercayaan, melainkan usaha halus untuk mengatur Allah agar bertindak sesuai rencana kita. Dan kesadaran ini seringkali menyakitkan namun sangat membebaskan. Keheningan mengikis motivasi iman yang berpusat pada diri sendiri, dan perlahan menuntun kita pada iman yang berakar pada penyerahan, di mana Allah tidak lagi diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, melainkan sebagai tujuan itu sendiri. Dalam diam kita belajar bahwa mengikuti Allah bukan tentang mendapatkan hidup yang selalu mudah atau diberkati secara lahiriah, tetapi tentang membiarkan hidup kita dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Bahkan ketika kehendak itu membawa kita melalui proses yang tidak nyaman. Keheningan menyingkapkan betapa seringnya kita mencintai berkat Allah lebih daripada Allah sendiri. Dan bagaimana kita kecewa bukan karena kehilangan Dia, tetapi karena kehilangan apa yang kita harapkan darinya. Saat kesadaran ini muncul, keheningan tidak menuduh atau menghakimi, melainkan dengan lembut mengundang kita untuk kembali kepada kasih yang murni, kasih yang tidak bersyarat dan tidak menuntut balasan. Dalam keheningan, kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain secara rohani, karena Dia menghilangkan panggung tempat kita biasa menampilkan kesalehan dan menggantinya dengan ruang sunyi, di mana hanya ada kita dan Allah. Keheningan memurnikan motivasi pelayanan kita, karena di hadapan Allah yang hening, kita menyadari bahwa Dia tidak membutuhkan aktivitas kita sebanyak Dia merindukan hati kita yang utuh dan jujur. Saat kita tidak lagi bisa menyembunyikan kelelahan rohani di balik kesibukan, keheningan membantu kita membedakan antara melayani karena kasih dan melayani karena kebutuhan akan pengakuan atau penerimaan. Keheningan mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak selalu tampak mengesankan dari luar, tetapi bertumbuh dalam kesetiaan kecil yang dilakukan tanpa sorotan dan tanpa pujian. Dalam keheningan, kita mulai menerima bahwa Allah tetap mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan baginya, tetapi karena siapa Dia. Dan kesadaran ini membebaskan kita dari tekanan untuk terus membuktikan diri secara rohani. Keheningan membongkar motivasi iman yang berakar pada rasa bersalah, di mana kita datang kepada Allah bukan karena rindu, melainkan karena takut akan hukuman atau penolakan. Saat rasa bersalah itu dilepaskan dalam keheningan, kita belajar berelasi dengan Allah, bukan sebagai hakim yang harus dipuaskan, tetapi sebagai Bapa yang mengundang kita pulang. Keheningan menata ulang cara kita memandang keberhasilan rohani, dari pencapaian yang terlihat menjadi kesetiaan batin yang tidak selalu disadari orang lain. Dalam diam kita menyadari bahwa Allah lebih tertarik pada proses pembentukan hati daripada hasil luar
yang sering kita banggakan. Keheningan membantu kita menerima keterbatasan diri dan mengakui bahwa kita tidak mampu menghidupi iman dengan kekuatan sendiri. Sehingga ketergantungan kita kepada Allah menjadi lebih jujur dan lebih dalam. Saat motivasi iman kita dimurnikan melalui keheningan, relasi kita dengan Allah menjadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih penuh kasih. Karena kita tidak lagi datang kepadanya dengan beban ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Dari keheningan inilah, iman kita bergerak dari sekadar kewajiban rohani menuju relasi kasih yang hidup, di mana kita mengikuti Allah bukan karena harus, melainkan karena hati kita telah disentuh dan diubah oleh kehadirannya. Keheningan yang membentuk karakter dan ketahanan iman, ketika keheningan tidak lagi kita hindari, tetapi kita terima sebagai bagian dari perjalanan iman. Kita mulai menyadari bahwa diam di hadapan Allah bukan hanya tentang kenyamanan batin, melainkan tentang pembentukan karakter yang sering kali terjadi justru melalui proses yang sunyi, lambat, dan tidak terlihat oleh siapapun. Dalam keheningan, Allah membentuk kesabaran kita karena kita belajar menunggu tanpa kepastian waktu dan tanpa jaminan bahwa keadaan akan segera berubah sesuai harapan kita. Keheningan mengajarkan bahwa iman yang dewasa tidak selalu diukur dari seberapa kuat perasaan rohani yang kita alami, tetapi dari kesetiaan untuk tetap hadir bersama Allah. Bahkan, ketika hati terasa kering dan doa terasa hampa, saat penderitaan datang dan kata-kata tidak lagi mampu menjelaskan rasa sakit yang kita alami, keheningan menjadi bahasa iman yang paling jujur. Karena diam di hadapan Allah seringkali merupakan satu-satunya bentuk doa yang masih bisa kita lakukan. Dalam keheningan penderitaan, kita belajar bahwa Allah tidak selalu menyelamatkan kita dari rasa sakit, tetapi seringkali menyertai kita di dalamnya dengan kehadiran yang setia dan tidak meninggalkan. Keheningan membentuk ketahanan iman karena kita berhenti bergantung pada pengalaman rohani yang menyenangkan dan mulai bertumpu pada karakter Allah yang tidak berubah, meskipun situasi hidup terus bergeser. Saat kita berani tinggal dalam keheningan di tengah penderitaan, kita mengizinkan Allah bekerja di kedalaman jiwa, membentuk kekuatan batin yang tidak lahir dari penghindaran masalah, tetapi dari penerimaan dan kepercayaan. Keheningan mengajarkan kita bahwa tidak semua penderitaan harus segera dipahami, karena ada proses pembentukan yang bekerja di luar jangkauan logika dan penjelasan manusia. Dalam diam yang penuh air mata, iman kita dipurnakan, karena kita belajar mempercayai Allah, bukan karena apa yang kita rasakan tentangnya, tetapi karena siapa Dia sebenarnya. Keheningan menumbuhkan kerendahan hati, karena penderitaan menyadarkan kita akan keterbatasan diri dan kebutuhan kita akan Allah yang tidak pernah berkurang. Saat hidup tidak berjalan sesuai rencana, keheningan membantu kita melepaskan ilusi kendali dan menerima bahwa Allah tetap bekerja meskipun kita tidak memegang kendali atas hasil akhirnya. Keheningan membentuk karakter yang lembut dan berbelas kasih, karena orang yang pernah tinggal lama dalam keheningan penderitaan biasanya lebih peka terhadap luka orang lain. Dalam keheningan, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk selalu tampak kuat, melainkan keberanian untuk mengakui kelemahan di hadapan Allah. Keheningan menolong kita membedakan antara iman yang menyangkal realitas penderitaan dan iman yang berani menghadapinya bersama Allah dengan jujur. Saat kita berhenti berusaha menjelaskan penderitaan kita secara rohani, keheningan memberi ruang bagi Allah untuk hadir tanpa harus dibela atau dipahami sepenuhnya. Keheningan mengajarkan kita bahwa kesetiaan kepada Allah tidak diukur dari berapa banyak jawaban yang kita terima, tetapi dari keputusan untuk tetap berjalan bersamanya, meskipun jalan itu gelap dan panjang. Dalam keheningan yang panjang, karakter kita dibentuk bukan melalui kejadian besar, tetapi melalui keputusan-keputusan kecil untuk tetap percaya, tetap berharap, dan tetap membuka hati. Keheningan membantu kita melihat penderitaan bukan sebagai tanda ketidakhadiran Allah, tetapi sebagai ruang di mana Dia bekerja dengan cara yang lebih dalam dan lebih tersembunyi. Saat kita keluar dari keheningan penderitaan, kita seringkali tidak membawa semua jawaban, tetapi membawa hati yang lebih matang, iman yang lebih stabil, dan kepercayaan yang lebih murni. Dari keheningan inilah lahir karakter iman yang tidak mudah goyah oleh keadaan, karena ia telah berakar pada kehadiran Allah yang setia, bukan pada situasi yang berubah-ubah. Keheningan yang mengubah relasi dan kehidupan sehari-hari. Ketika keheningan telah membentuk relasi kita dengan Allah di kedalaman hati, dampaknya tidak berhenti pada kehidupan doa pribadi, melainkan mengalir secara alami ke dalam cara kita memandang, memperlakukan, dan hadir bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Keheningan mengajarkan kita
untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena hati yang terbiasa diam di hadapan Allah, cenderung tidak tergesa-gesa menanggapi orang lain dengan penilaian, nasihat cepat, atau pembelaan diri. Dalam keheningan, kita belajar bahwa setiap orang membawa pergumulannya sendiri, dan kesadaran ini menumbuhkan empati yang lebih dalam, serta kesabaran yang lebih luas dalam relasi. Keheningan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak selalu merasa perlu mengisi setiap ruang dengan kata-kata, karena kita telah belajar bahwa kehadiran yang tenang seringkali lebih menyembuhkan daripada nasihat yang panjang. Saat kita terbiasa berdiam diri bersama Allah, kita mulai hadir bagi orang lain dengan cara yang lebih utuh, tidak terburu-buru, dan tidak terpecah oleh kebutuhan untuk terlihat benar atau unggul. Keheningan menolong kita merespons konflik dengan hati yang lebih tenang, karena kita tidak lagi digerakkan semata-mata oleh emosi sesaat, tetapi oleh kesadaran akan kehadiran Allah yang bekerja di tengah relasi yang rapuh. Dalam keheningan, kita belajar melepaskan dorongan untuk selalu membela diri, sehingga relasi tidak lagi menjadi medan pertarungan ego, melainkan ruang perjumpaan yang penuh kejujuran dan kerendahan hati. Keheningan mengajarkan kita untuk memberi ruang bagi orang lain bertumbuh, berubah, dan belajar, tanpa harus kita kendalikan atau percepat sesuai standar pribadi kita. Saat keheningan membentuk batin kita, cara kita berbicara pun berubah, karena kata-kata yang keluar lebih lahir dari kejelasan dan kasih, bukan dari reaksi spontan atau luka yang belum sembuh. Keheningan membantu kita hadir sepenuhnya dalam momen-momen sederhana, seperti mendengarkan cerita orang lain, menjalani pekerjaan harian, atau menikmati kebersamaan tanpa harus selalu terganggu oleh pikiran yang berlari kemana-mana. Dalam kehidupan sehari-hari, keheningan mengajarkan kita bekerja bukan hanya untuk hasil, tetapi dengan kesadaran bahwa setiap aktivitas dapat menjadi ruang perjumpaan dengan Allah. Keheningan menolong kita melihat bahwa kehidupan rohani tidak terpisah dari kehidupan biasa, karena Allah hadir bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam rutinitas, kesibukan, dan kesunyian hari-hari. Saat kita membawa keheningan ke dalam aktivitas sehari-hari, kita belajar menjalani hidup dengan ritme yang lebih sehat, tidak selalu tergesa-gesa, dan lebih peka terhadap batasan diri. Keheningan mengubah cara kita memandang kesuksesan, karena kita mulai menilai hidup bukan dari seberapa banyak yang kita capai, tetapi dari seberapa setia kita hadir dan mengasihi. Dalam relasi dengan sesama, keheningan menumbuhkan sikap rendah hati, karena kita sadar bahwa kita pun sedang dalam proses, sama seperti orang lain. Keheningan menolong kita mengampuni dengan lebih tulus, karena hati yang terbiasa berdiam di hadapan Allah lebih mampu melepaskan kepahitan dan luka yang lama. Saat kita tidak lagi dikuasai oleh kebisingan batin, kita lebih mudah mengenali kebutuhan orang lain dan meresponsnya dengan kepekaan yang lahir dari kasih, bukan kewajiban. Keheningan mengajarkan kita untuk hidup lebih sederhana, tidak terikat pada dorongan untuk selalu membuktikan diri, memiliki lebih banyak, atau tampil lebih baik dari orang lain. Dalam keheningan, kita belajar bahwa hidup yang bermakna tidak selalu penuh dengan peristiwa besar, tetapi seringkali hadir dalam kesetiaan kecil yang dilakukan dengan hati yang tenang. Dari keheningan inilah kehidupan sehari-hari kita perlahan diubah menjadi perjalanan iman yang utuh, di mana setiap relasi, setiap pekerjaan, dan setiap momen menjadi tempat Allah hadir dan bekerja melalui kita. Kembali ke keheningan, kembali kepada Allah. Pada akhirnya, perjalanan melampaui kata-kata membawa kita kembali ke sebuah kesadaran sederhana, namun mendalam, bahwa relasi dengan Allah bukan terutama tentang apa yang kita ucapkan, fahami, atau lakukan, melainkan tentang keberanian untuk hadir sepenuhnya di hadapannya, dengan hati yang terbuka dan bersedia diubah. Keheningan mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah jauh atau tidak bersuara, melainkan kitalah yang sering terlalu sibuk, terlalu bising, dan terlalu penuh dengan diri sendiri untuk menyadari kehadirannya yang setia. Saat kita memilih keheningan, kita sedang memilih untuk berhenti sejenak dari dorongan untuk mengendalikan hidup, menjelaskan segalanya, dan memastikan bahwa iman kita terlihat benar di mata orang lain. Keheningan mengundang kita untuk kembali kepada iman yang sederhana, iman yang tidak bergantung pada kata-kata indah, pengalaman emosional, atau keberhasilan rohani, tetapi berakar pada kepercayaan yang tenang dan setia. Dalam keheningan, kita belajar bahwa Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk mendekat, karena Dia selalu hadir bahkan ketika kita datang dengan kebingungan, kelelahan, dan keterbatasan. Keheningan menolong kita menyadari bahwa relasi sejati dengan Allah dibangun dari waktu ke waktu, melalui kesetiaan kecil untuk hadir, bukan melalui momen besar yang jarang terjadi. Saat kita keluar dari keheningan,
dan kembali ke kehidupan sehari-hari, kita membawa serta hati yang lebih tenang, pandangan yang lebih jernih, dan iman yang tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Keheningan tidak menjauhkan kita dari dunia, tetapi mempersiapkan kita untuk hadir di dalamnya dengan kasih, kebijaksanaan, dan kepekaan yang lahir dari perjumpaan dengan Allah dalam dunia yang terus menuntut perhatian, kecepatan, dan suara. Memilih keheningan menjadi tindakan iman yang berani dan penuh harapan. Keheningan mengingatkan kita bahwa Allah bekerja bukan hanya melalui hal-hal besar dan mencolok, tetapi juga melalui kesunyian yang setia dan tersembunyi. Saat kata-kata tidak lagi cukup, keheningan menjadi doa yang paling jujur. Karena di sanalah hati kita berbicara tanpa topeng dan tanpa kepura-puraan. Keheningan mengajarkan kita untuk mempercayai Allah, bahkan ketika kita tidak merasakan apapun, tidak mendengar apapun, dan tidak memahami apapun secara utuh. Dalam keheningan, iman kita diperdalam, bukan dengan penambahan pengetahuan, tetapi dengan pengurangan ego dan keinginan untuk selalu menguasai. Keheningan menjadi ruang di mana Allah membentuk kita secara perlahan, tanpa paksaan, namun dengan ketekunan kasih yang tidak pernah menyerah. Saat kita menjadikan keheningan sebagai bagian dari perjalanan iman, kita belajar bahwa hidup bersama Allah bukan tentang selalu menemukan jawaban, tetapi tentang terus berjalan bersamanya. Keheningan menuntun kita kembali kepada pusat iman, di mana Allah cukup, kehadirannya cukup, dan kasihnya cukup untuk menopang hidup kita. Pada akhirnya, melampaui kata-kata berarti berani mempercayakan hidup kita kepada Allah, bukan karena kita telah memahami segalanya, tetapi karena kita telah mengenalnya melalui kehadiran yang setia. Keheningan mengundang kita untuk terus kembali lagi ke ruang sunyi di mana Allah menanti, tanpa menuntut, dan mengasihi tanpa syarat. Dan di sanalah, dalam keheningan yang sederhana, namun mendalam, kita menemukan bahwa hubungan yang paling dalam dengan Allah tidak dibangun dari banyaknya kata, melainkan dari kesediaan untuk tinggal bersamanya dalam diam.